Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya beras dan minyak goreng. Meski stok beras dan minyak goreng tersedia dan dijamin ada, namun pada saat ini harganya tergolong tinggi dan melampaui harga eceran tertinggi. Apa penyebab harga beras dan minyak goreng sulit ditaklukkan hingga menyentuh harga eceran tertinggi? Sudah bergabung melalui sambungan video conference ada Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mulyawan Rana Manggala dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Ali Usman. Pak Ali dan Pak Mulya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Bisnis. Akan langsung ke Pak Mulya. Pak Mulya, kita bicara mengenai beras dulu ya. Impor berasnya sudah datang dan kita juga sudah mau panen raya nih. Tapi kenapa kok harganya masih tinggi, Pak Mulya? Ya, jadi kalau kita melihat ya beberapa hari ini untuk beras sendiri ini sepertinya memang ada perilaku dari distributor yang kurang bisa dikatakan agak sedikit curang begitu. Di mana beras Bulog yang seharusnya dijual kembali dengan harga Bulog dengan harga 8.500 begitu, itu ternyata dikemas kembali menjadi harga beras premium, dan ini mengakibatkan beras Bulog itu tidak tersedia di lapangan seperti itu. Dan ini terus saja seperti kemarin temuan di Banten itu kami sangat prihatin dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tempat lain seperti itu. Pak Mulya, jadi yang dibilang Pak Buas mafia beras itu memang nyata adanya menurut KPPU? Ya, kalau kita melihat bukan, saya belum bisa menyebutkan itu mafia beras atau enggak ya, tapi perilaku distributor yang membongkar beras Bulog dan kemudian di packaging lagi menjadi beras premium, itu saya pikir harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mencegah hal itu terjadi kembali di tempat manapun, tidak terbatas mungkin hanya di Pulau Jawa ataupun di Pulau Sumatera, namun di seluruh Indonesia. Hal ini harus dicegah. Pelakunya siapa sih, Pak Mulya? Ya, kalau kita lihat distributor besar yang dia mengambil berasnya dari Bulog, kemudian dia mengambil packaging lagi kepada menjual ke pengecer. Akibatnya yaitu beras Bulog menjadi langka di tingkat pengecer ataupun di tingkat di konsumen. Ini jumlah pelaku distributornya ada berapa banyak, Pak Mulya, dari deteksi KPPU? Kami belum mendapatkan info itu, mungkin lebih tepatnya mungkin Bulog yang lebih mengetahui berapa distributor, karena yang membeli langsung ke Bulog itu kan biasanya distributor besar begitu. Jadi kalau misalnya memang distributornya ini ditindak begitu, harganya akan stabil begitu ya kurang lebih, Pak Mulya? Ya, harusnya harga beras medium itu akan tersedia di pasaran, dan diharapkan itu akan semakin ketersediaan beras medium itu ya akan semakin mendorong harga beras di pasaran semakin turun begitu. Karena konsumen akan memilih harga beras medium, dan akhirnya mungkin beras yang beras lain pun akan turun harganya. Oke, saya ke Pak Ali. Pak Ali, ada sejumlah distributor beras yang kemudian melakukan repackaging begitu ya, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Itukah penyebab kenapa harga beras kita masih tinggi? Betul, itu salah satu level faktor kenapa harga beras itu saat ini masih tinggi. Karena upaya pemerintah, kalaupun kita melihat begitu, kita mengapresiasi bagaimana kepentingan konsumen yang saat ini kan menjadi concern kepala negara begitu ya. Nah, persoalannya adalah ketika komitmen daripada berbagai pelaku usaha itu harus ditaati oleh semuanya begitu ya. Itu dari segi distributor. Kemudian dari sisi kita melihatnya dari sisi produsen gitu ya. Karena kalaupun kita berbicara hari ini bagaimana HET itu sudah tidak relevan sebenarnya. Nah, kenapa HET tidak relevan? Karena kenaikan harga beras tidak selama 4 bulan terakhir begitu ya. Kalaupun saya riset begitu menurut data BPS bahwa ada kenaikan baik itu gabah maupun beras premium maupun medium itu kurang lebih 8-10%. Dan ini membuat pemerintah terutama Bulog sebagai operator Badan Pangan Nasional untuk menggelontorkan beras sebesar mungkin begitu. Nah, inilah yang harus menjadi catatan penting pemerintah, bagaimana HET ini juga harus disesuaikan begitu. Karena supaya
masyarakat itu juga menyesuaikan begitu, Ya. Pak. Kemudian petani juga menyesuaikan karena selama ini kan masyarakat petani juga mengalami tekanan yang sangat besar ketika gabah mereka tidak terlalu signifikan keuntungannya dibanding daripada distributor nakal yang menceruk keuntungannya yang sangat besar nih, apalagi dengan adanya beras apa namanya premium yang dijual medium. Nah makanya ini poin pentingnya bagaimana kerja keras daripada apa namanya Satgas Pangan harus diimplementasikan di lapangan begitu. Oke, Pak Ali, apakah harga beras yang saat ini tergolong tinggi itu merupakan harga keseimbangan baru sebetulnya? Kalau misalnya kita bilang HET itu sudah tidak relevan begitu? Betul. Ini merupakan keseimbangan baru bagaimana tidak hanya komoditi beras yang mengalami kenaikan selama sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai kita melihat data BPS begitu ya, tahun 2023 sampai Februari itu harga masih beras begitu. Kalaupun pemerintah menggelontorkan beras sebanyak mungkin ke lapangan begitu ya, itu sulit untuk menyesuaikan harga beras. Ini sudah meskipun 200 sampai 300 ribu ton begitu ya. Bahkan apa sebentar lagi ada panen baru begitu. Meskipun Ya. nanti itu digelontorkan ke lapangan, nah tetapi lagi-lagi bagaimana penyesuaian harga itu harus disesuaikan. Yang pertama misalkan kenaikan inflasi saat ini kan hampir mencapai 5% lah average begitu ya. Ya. Dan ini masih dikendalikan dibanding beberapa negara kawasan lainnya, terutama negara maju begitu. Kalaupun kenaikan harga 5% saja, mestinya harga beras itu tidak lagi menggunakan harga HET beras yang di dalam peraturan Kementerian Perdagangan atau Permendak 57 tahun 2017 yang lalu begitu ya. Bagaimana harga beras medium lah sekitar 8.600, kemudian harga medium apa premium menjadi 10.000. Nah ini harus direvisi kembali melalui refraksi harga. Nah kemudian kewenangan siapa sih yang harus pas untuk merombak aturan kenaikan harga beras disesuaikan dengan kenaikan ekonomi, inflasi dan lain sebagainya. Nah ini semula berada di Kementerian Perdagangan. Nah ini mesti ditarik ambil alih nih oleh Badan Pangan Nasional yang memang melalui Perpres tentang Badan Pangan Nasional begitu, Pak. Oke, nanti kita bicara lagi mengenai dampak kalau HET itu disesuaikan ya. Saya ke Pak Mulya. Pak Mulya, kalau minyak goreng bagaimana nih? Apakah memang pelanggaran yang terjadi di tingkat pasar ini juga yang kemudian menyebabkan minyak kita ini langka di pasaran dan harganya sudah di atas HET? Iya, jadi kalau dari untuk komoditas minyak kita ini berdasarkan ketemuan teman-teman di Kanwil ya dan sudah beberapa kali mungkin juga sudah diberitakan bahwa kita menemukan bahwa adanya praktek tying in, jadi di mana pengecer yang hendak membeli minyak goreng minyak kita ini itu diwajibkan membeli komoditas-komoditas lain yang tidak berhubungan seperti deterjen, margarin. Kemudian ada beberapa komoditas lain yang sebenarnya itu tidak laku di pedagang begitu, di pengecer. Akibatnya pengecer ini kan dia ketika dia membeli minyak kita dia harus membeli komoditas lain gitu. Jadi ketika misalnya dia membeli minyak kita dengan harga X kepada dari distributor, dia harus menambah lagi biaya sebesar Y untuk membeli komoditas lain yang tadi dipaketkan dengan minyak kita. Nah, ketika pedagang ini menjual kepada pengecer kepada konsumen atau pengecer ini menjual kepada konsumen, tentu saja dia akan memperhitungkan bahwa harga ongkos Y yang sudah dia keluarkan untuk membeli minyak kita ini itu dimasukkan ke dalam harga penjualan minyak kita. Nah, itulah akibatnya kami menduga itulah yang menyebabkan bahwa harga minyak kita ini sekarang rata-rata sudah di atas rata-rata atau hampir seluruhnya di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berkisar sampai dengan Rp18.000 per liternya. Kami juga menemukan bahwa di beberapa daerah juga karena praktek tying in yang dilakukan oleh distributor ini membuat pedagang pengecer itu menjadi tidak lagi berniat untuk menjual minyak kita, karena kan akibat biaya yang harus mereka tambahkan keluar tadi, sementara produk yang tidak bisa dijual, produk yang sudah tadi dipakai tidak bisa dijual itu mereka akhirnya jadi berhitung kembali gitu, dan menurut lainnya keuntungannya udah nggak masuk lagi gitu.
sehingga inilah mungkin yang bisa mengakibatkan adanya kelangkaan itu di minyak. Jadi sengaja ditimbun begitu ya, Pak Mulya? Kalau ditimbun mungkin juga bisa ya, karena kemarin kan juga temuan Pak Zulhas ada berapa ratus ribu ton minyak kita yang sudah sedia di gudang, namun belum didistribusikan. Tapi itu nanti untuk isu penimbunan atau enggak kita tunggu hasil investigasinya dari Satgas Pangan lah, karena mereka yang lebih berwenang. Namun yang kami tayangkan tadi bahwa praktek tie-in yang dilakukan distributor ini itu bisa mengakibatkan adanya kenaikan harga minyak kita dan juga kelangkaan minyak goreng di pasaran gitu, karena kesulitan mengecer untuk menjual maupun harus membeli dari distributor seperti itu. Tentang minyak goreng bagaimana nih Pak Ali? Apakah memang ini bukan persoalan stok, tapi bagaimana? Ya, jadi kalaupun tadi berbicara beras, nampaknya HET, kenaikan harga minyak di atas HET ini kan sangat berbeda kondisi HET beras dengan minyak goreng. Kenapa sangat berbeda? Karena HET yang diterapin minyak goreng itu bagaimana kita itu menyasarkan kepada pelaku industri yang skala besar begitu ya. Kemudian meskipun di situ juga ada petani sawit yang hampir jutaan juga jumlahnya begitu. Nah, nampaknya terkait dengan DMO, kebijakan DMO ini kan saat ini mencapai 300.000 ton. Kemudian saya dapat informasi bahkan dinaikkan menjadi 450.000 ton. Artinya ada kenaikan 50% dari DMO sebelumnya. Yeah. Nah, kalaupun minyak kita sebenarnya yang langka itu kan hanya minyak kita begitu. Kenapa minyak kita itu menjadi langka? Karena sebenarnya bagaimana kuantitas pasokan dari minyak kita langka itu karena permintaan atau ada pelanggaran terjadi di minyak curah. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah maupun pelaku usaha juga begitu. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu juga ditangkap ada pengoplosan dan lain sebagainya. Jadi kasusnya sama di beras ya, gini Pak Kevin. Nah, kemudian ya upaya pemerintah, kalaupun minyak kita katakanlah 22.000 ton, kemudian dari 100 sehingga kemudian minyak kita minyak curah mencapai 97 begitu ya ribu ton. Kemudian kuantitas itu berkurang sehingga minyak itu menjadi langka. Sebenarnya pasokan minyak seluruhnya itu masih aman begitu, cuman inilah yang menjadi problem pemerintah kenapa dinaikkan begitu. Pak Ali, cara-cara tradisional ya yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, baik itu beras maupun kemudian minyak goreng, melakukan sidak, lalu kemudian operasi pasar, langkah-langkah seperti ini sebetulnya sustain atau tidak sih sebetulnya, Pak Ali? Betul. Kalaupun langkah ini dibilang sustain atau tidak, ini baru 7 bulan ya nampaknya ya dari peluncuran pertama minyak kita. Sebenarnya ini memberikan prevalensi atau memberi opsi lah kepada masyarakat kita bagaimana mengkonsumsi minyak premium tapi harganya terjangkau. Nah, ini yang harus kita kawal bersama bagaimana selaku pelaku usaha itu harus mentaati. Kalaupun pasokan DMO itu hanya 7-8% itu kan cukup kecil dibanding nilai ekspor kita hampir 20 juta ton begitu ya. Nah, ini memang harus konsistensi dan ketegasan pemerintah, tidak boleh diintervensi negara manapun, terutama negara tetangga yang katakanlah dia menguasai CPO kita begitu. Tetapi ini lahan punya kita begitu. Konsesi kalaupun tidak taat peraturan begitu, ya mestinya harus ditindak tegas begitu. Karena apakah mereka itu membantu pemerintah atau tidak? Nah, persoalannya apakah pemerintah itu mempertahankan ketika pasokan ini digoyang, katakanlah bahasanya itu agak ekstrim sedikit begitu ya, karena minyak premium itu dianggap tidak begitu laku begitu ya, sehingga menjadi saingannya daripada minyak kita. Nah, ini butuh keberanian dan ini butuh nyali baik itu presiden maupun kementerian.
karena kepentingan presiden, kepentingan kepala negara katakanlah ya, dengan kepentingan kementerian itu nampaknya begitu sedikit berbeda begitu. Kalaupun pemerintah pusat kepala negara kepentingan bagaimana masyarakat konsumen itu mendapatkan harga yang wajar, kemudian kementerian juga harus mengcover semuanya, tidak hanya masyarakat konsumen tetapi pelaku usaha juga. Nah, minyak goreng ini ditegaskan bagaimana harus taat kepada aturan, bagaimana konsekuensi hukumnya, kemudian konsensus bersama sejak tahun 2021 sampai 2022 yang lalu hampir ramai begitu ya. Dan kita sepakat nih minyak kita diberikan sekitar 22 ribu ton begitu. Dan kalaupun ditingkatkan DMO-nya, ini mestinya harga minyak kita itu tidak naik begitu ya. Dan ini butuh keberanian dan butuh cek dan recheck di lapangan, apakah pelaku usaha tersebut mentaati terhadap ketika mereka ditugaskan mendapatkan memproduksi minyak kita begitu. Dan itu nampaknya persoalannya di lapangan. Oke, Pak Mulya, dari KPPU sendiri bagaimana solusi kemudian untuk menstabilkan harga baik itu beras maupun minyak goreng ini? Ya, kalau sebenarnya dari kami yang pasti adalah kestabilan pasokan begitu. Jadi bagaimana pemerintah itu menjamin adanya pasokan yang cukup untuk di pasar. Karena kan kestabilan harga itu bisa terjadi kalau pasokan itu ada begitu. Itu yang paling kami ingin tegaskan kembali. Kalau misalnya pasokan itu berkurang ataupun adanya kelangkaan, itu harus segera dicari penyebabnya apa, siapa pihak-pihak yang bertujuan untuk atau menguasai pasokan tersebut, dan tadi siapa yang berpotensi untuk menahan pasokan tersebut, dan bagaimana supaya pasokan-pasokan yang tertahan ataupun stok-stok minyak yang komoditas-komoditas yang tertahan itu langsung bisa dikeluarkan demi untuk memenuhi kebutuhan. Karena begini, permintaan di kita kan sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya. Permintaan konsumen di kita itu sebenarnya tidak banyak berubah. Yang banyak berubah adalah supply-nya, malah kalau kita melihat di kita ini. Jadi meskipun ada misalnya taruhlah hari besar seperti Idul Fitri, kemudian Nataru, namun secara garis besar kan selama mungkin 8 bulan ataupun 10 bulan itu kan sebenarnya permintaan kita itu sebenarnya relatif stabil begitu. Sehingga sebenarnya yang perlu diinginkan adalah kestabilan pasokan tadi, bahwa dengan kalau misalnya kestabilan pasokan tersebut itu bisa dicapai, nah itu akan menjamin harga juga akan stabil begitu. Dan juga ketika misalnya ada fluktuatif kenaikan permintaan, misalnya ketika hari raya Idul Fitri, menjelang puasa ataupun Nataru itu ada kenaikan, namun kenaikan permintaan itu akan mengakibatkan kenaikan harga, namun juga akan segera diiringi dengan penurunan ketika masa-masa permintaan itu sudah lewat begitu. Jadi pentingnya adalah kestabilan pasokan yang perlu dijaga oleh. Bukankah sebetulnya pasokan kita sebenarnya sudah cukup, Pak Mulya? Ini beras sebenarnya sudah cukup, minyak juga sebetulnya sudah cukup. Ini cuma masalah pelanggarnya itu saja, gimana, Pak Mulya? Gini, kalau misalnya pasokan kita cukup, kemarin kenapa Pak Buas sampai mengumumkan bahwa stok beras di Bulog berkurang drastis gitu? Yang perlu dicari kenapa begitu? Kenapa Bulog sebagai buffer beras itu saat ini mengumumkan bahwa stok beras di Bulog itu sudah berkurang sangat drastis, sehingga itu yang ditangkap oleh pasar, berarti saat ini terjadi kekurangan pasokan ini, dan akibatnya pasar akan atau pelaku di pasar akan melihat saya bisa nih menaikkan harga karena stok di pasaran akan berkurang seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya ekspektasi ini yang perlu di manage oleh pemerintah dengan meyakinkan kita semua atau masyarakat bahwa stok ini aman, bahwa kenaikan harga itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena stoknya aman seperti itu. Dan itu bisa dengan langsung dengan mengumumkan secara terus-menerus berapa stok ini, berapa bulan sebenarnya buffer kita, dan buffer kita ini harus terus-menerus ditambah begitu. Jadi tidak lagi hanya berapa bulan tapi kalau bisa
setengah tahun kah atau setahun kah kita bisa menjadi ekspektasi bahwa komoditas-komoditas itu stoknya aman selama berbulan-bulan begitu. Pak Mulya, tapi Anda setuju kalau sebetulnya persoalan mengenai kedua komoditas ini hanya memerlukan keseriusan dan keberanian saja kemudian untuk mengatasinya. Anda setuju? Betul. Jadi memang keberanian pemerintah sudah punya perangkat hukumnya untuk melakukan pengawasan, bahkan menindak pelaku usaha yang melakukan penimbunan, yang melakukan mengubah dari tadinya komoditas medium menjadi komoditas yang lain, tadinya komoditas dengan harga lebih murah menjadi komoditas yang lebih mahal. Itu semua sudah ada perangkat hukumnya. Yang diperlukan adalah keberanian untuk menegakkan perangkat hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Pak Ali, kalau nanti HET ini disesuaikan begitu ya, kira-kira dampak terhadap daya beli masyarakat akan seperti apa? Ya, kalau melihat dari dampak ketika revisi HET dilakukan oleh seluruh unsur atau lapisan kepentingan pemerintah begitu, dalam hal ini Bappenas, Kemendak, dan Kementerian Pertanian. Artinya itu memang harus cermat menghitung begitu, jangan sampai terjadi kasus sebelumnya, misalkan fleksibilitas harga diterapkan tanpa informasi begitu ya, tanpa pemberitahuan kepada masyarakat secara luas, kepada petani, dan itu sehingga mengagetkan kita gitu. Nah, itu pelajaran terbesar kita terkait dengan fleksibilitas harga yang diterapkan kepada beras. Nah, kemudian kalaupun HET itu dilakukan, paling tidak dampak yang harus kita minimal yang dikendalikan begitu ya. Bagaimana gejolak harga itu tetap harus kita kendalikan. Nah, di sini butuh peran lembaga teknis begitu ya, yang bisa melakukan operasi pasar sebanyak mungkin, katakanlah Bulog begitu ya. Nah, ke depan Bulog itu kan diupayakan stok iron stoknya, bukan iron stock ya, dynamic stock itu mencapai 2,4 juta ton. Itu baru perencanaan ya, kita harus mesti kawal juga nih dari Pak Mulyawan dari KPPU. Nah, kemudian kenapa stok itu harus ditambah begitu ya? Karena itulah hadirnya negara untuk melakukan operasi pasar ketika rafaksi harga itu direvisi atau HET direvisi. Persoalan hari ini, Kang, kenapa Bulog itu sangat sulit menyerap beras kepada beras di dalam negeri, katakanlah gabah begitu ya. Karena memang HET-nya itu tidak sesuai dengan HPP-nya begitu. Baik itu biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, ketika 2,4 juta ton itu dipegang oleh Bulog, kemudian 1,2 juta ton sebagai iron stock untuk pengendalian harga di akhir tahun, seperti yang kita rasakan pada akhir tahun kemarin, pada awal tahun ini begitu ya, dan kita sampai melakukan importasi. Nah, kemudian bagaimana 2,4 juta ton, 50%-nya itu harus kita gelontorkan dan operasi pasar setiap tahun, sehingga harga itu berjalan dengan sesuai dengan rencana pemerintah begitu, tidak hanya regulasi di atas kertas, tetapi aksi nyata dari pemerintah bagaimana memberikan harga yang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian dari segi minyak goreng juga memang harus harus dipegang oleh badan usaha milik negara begitu, supaya juga melakukan operasi pasar begitu, Pak.